Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan sahabat-sahabat saya, baik guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, ataupun pengawas sekolah, widya iswara, dosen, praktisi pendidikan di seluruh Indonesia. Karena saat ini ada rekrutmen pelatih ahli. Ya, ini salah satu personal yang nanti akan melebur dalam kegiatan sekolah penggerak. Wah, itu kan luar biasa. Ini juga perannya sangat penting sekali, ya toh? Karena itu diharapkan semua kawan-kawan bisa ikut mendaftar nanti itu. Karena apa? Sebenarnya di sini ya pekerjaannya sangat luar biasa, ya. Pekerjaannya sangat luar biasa. Yang pertama tugasnya itu diantaranya nih yang saya hafal ya, tentunya yang saya hafal aja. Jadi tugasnya itu diantaranya adalah mendampingi pengawas sekolah dalam melakukan lokakarya terhadap pengawas. Kemudian mendampingi ke pengawas sekolah dalam melakukan coaching terhadap kepala sekolah, ya kan. Kemudian mendampingi pengawas sekolah dalam refleksi dalam kegiatan pengawas sekolah atau penguatan kepala sekolah. Nah, ini juga demikian. Kemudian yang yang juga akan menjadi tugas dari pelatih ahli diantaranya adalah akan memfasilitasi forum pemangku kepentingan yang selama ini mungkin bisa jadi kurang sinkron antara sekolah dengan pemangku kepentingan. Nah, ini nanti akan difasilitasi oleh pelatih ahli. Jadi pelatih ahli itu sangat luar biasa perannya, sangat luar biasa itu. Gitu. Kemudian akan memfasilitasi penguatan komite pembelajaran. Nah, ini juga akan dilakukan oleh pelatih ahli. Nanti seperti apa ya tentunya akan dilatih dulu ya, nggak usah bingung karena nanti seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya pelatih ahli juga akan melakukan coaching terhadap kepala sekolah. Tapi bukan kucing-kucingan ya. Jadi kepala sekolah tidak akan diajari kucing-kucingan, tapi diajari untuk melaksanakan kepala sekolah yang benar-benar luar biasa seperti itu, yang bagus maksudnya seperti itu. Jadi bukan kucing-kucingan ya. Karena ini bunyinya kucing kepala sekolah ya. Jadi bukan kucing-kucingan. Oke, kemudian siapa saja sih yang bisa mendaftar? Yang pertama adalah dosen. Tentunya dosen, kemudian ada pengawas yang sedang aktif, kemudian ada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru, ya kan? Kemudian widya iswara yang aktif atau praktisi atau konsultan pendidikan, silahkan kalau memang mau ikut berkontribusi. Kemudian pensiunan pun ada, yaitu pensiunan guru, kepala sekolah, pengawas atau dosen itu boleh, atau widya iswara boleh, pensiunan itu. Tapi umurnya antara minimal 30 dan maksimalnya 65. Jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Seperti itu. Jadi kita harapannya semua teman-teman juga ikut berkontribusi seperti itu. Karena begini, ini ada yang mungkin jadi pertanyaan ya. Nah, terus kalau nanti pelatih ahlinya adalah seorang guru, ya itu kan berarti akan melatih, akan memfasilitasi pengawas, memfasilitasi pengawas dalam lokakarya, kemudian memfasilitasi pengawas dalam coaching terhadap kepala sekolah, ya kan, memfasilitasi pengawas dalam peningkatan atau penguatan kerjanya pengawas sekolah sendiri. Coba luar biasa. Jadi kalau pengawas ini tidak ikut andil ya, nanti kita akan ketinggalan ya, seperti itu. Nah, dan di sini pengawas juga diundang memang untuk ikut menjadi pelatih ahli. Artinya nanti akan menjadi pelatih ahli yang akan mendampingi di sekolah binaannya. Dan di sini tugasnya pelatih ahli itu nanti antara 3 sampai 5 sekolah yang akan didampingi seperti itu. Nah, tentunya syaratnya apa? Nah, syarat ini untuk yang dosen dan widya iswara itu minimal S2. Kalau yang lain minimal S1. Kemudian pengalaman kerja itu yang nanti akan dilihat kemampuannya seperti apa, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan izin dari atasan. Nah, ini yang selalu ya, itu semuanya akan menjadi persyaratan untuk bisa mendaftar. Nah, itu. Nah, kemudian kapan mulai pendaftaran? Nah, ini sebenarnya pendaftaran ini sudah berjalan ya, dari mulai tanggal 27 April sampai tanggal 5 Juni nanti pendaftarannya. Dan itu sampai hari ini yang sudah mendaftar ada 4.000-an ya. 4.000-an sudah mendaftar. Dan nanti yang akan diterima itu sebenarnya fix-nya sekitar 700 sekian. Kemudian yang kemungkinan sebelum kan nanti ada seleksi tahap pertama.
Seleksi tahap pertama itu dari CV dan esai itu akan diseleksi. Yang lolos kira-kira nanti diperkirakan 1.500-an ya kan. Kemudian seleksi yang tahap kedua adalah simulasi mengajar, simulasi mengajar atau simulasi melatih dan wawancara. Simulasi melatih ini nanti Bapak Ibu di rumah dipersiapkan berlatih juga ya untuk mengajar waktunya 10 menit satu konteks yang bisa disampaikan secara menyeluruh ya. Walaupun tidak ada muridnya tapi seolah-olah ada muridnya. Nah itu yang harus dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana cara ngajarnya silakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing kan seperti itu. Kemudian disinilah nanti akan dinilai ya kemampuan ngajarnya seperti apa. Itu yang akan dinilai ya. Adapun penilaiannya seperti apa itu rahasia yang tidak boleh karena ini rahasia negara yang tidak mungkin disampaikan. Instrumennya kayak apa ya nggak boleh tahu dan ini benar-benar rahasia dan tidak boleh diberikan di dalam apapun ya YouTube ataupun dalam bentuk yang lain tidak boleh. Pokoknya yang penting ada mengajar nanti yang penilaiannya seperti apa ya silakan Bapak Ibu lakukan saja nanti siap dinilai gitu saja ya. Kemudian yang kedua wawancara 1 jam Bapak Ibu diwawancara oleh 2 orang asesor nanti akan diwawancarai dari semua segi tentunya seperti itu. Siapkan pokoknya yang penting disiapkan oleh Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan pendaftaran nanti kan akan ditanyakan semua apa pertanyaannya yang seperti apa itu ada di pendaftaran barangkali ya karena saya juga nggak tahu karena saya nggak bisa daftar jadi saya juga nggak tahu karena sudah jadi asesor nggak boleh mendaftar jadi pelatih ahli. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penilaian. Ini yang juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu bahwa pemilihan atau rekrutmen pelatih ahli ini sangat objektif. Ini perlu dicatat. Kenapa? Nanti sang asesor itu tidak akan tahu dia ini siapa karena nggak ada namanya, hanya kode saja, nomor ini, nomor sekian. Jadi sang asesor itu nggak tahu menilai punya siapa, nggak tahu. Karena namanya nanti akan hilang karena semua datanya ada di dalam aplikasi ya sehingga nggak akan pernah tahu ya setelah dinilai lolos 1.500 nah misalkan seperti itu apakah kawannya lolos apa nggak tahu ya kan nggak akan tahu di situ. Itulah objektivitasnya yang sangat tinggi. Diharapkan asesor juga bisa berlaku sangat objektif tanpa melihat sesuatu yang lain tapi ini adalah profesional yang akan dinilai juga. Ini Bapak Ibu bahwa nanti dalam penilaian menggunakan sistem yaitu semua by system ya sistem di SIM PKB. Jadi otomatis nanti yang menentukan lolos dan tidak itu sistem Bapak Ibu sistem semuanya. Jadi hasil penilaian ini dapat berapa, nilai ini dapat berapa, ini dapat berapa. Nanti otomatis dia akan terseleksi sendiri oleh sistem. Jadi kalau misalkan memang kawannya lolos atau enggak lolos itu tidak tahu karena itu sistem ya. Jadi kalau secara personal kita tidak pernah tahu seperti itu. Ini barangkali Bapak Ibu sangat penting menurut saya bagi para pengawas seluruh Indonesia. Diharapkan semua ikut berpartisipasi untuk bisa ikut ya nimbrung berkontribusi menjadi pelatih ahli sehingga nanti bisa membantu mendampingi sekolah binaannya dengan baik karena Bapak Ibu pengawas nanti juga pengawas akan mendapatkan pelatihan dalam kegiatan sekolah penggerak. Tentunya dalam hal ini yang sudah masuk di dalam 111 kabupaten kota dan 34 provinsi yang sudah masuk di dalam daftar itu. Bagi yang belum mungkin agak kesulitan ya, memang agak kesulitan karena memang masih akan dipertimbangkan misalkan di Kabupaten A rumahnya calon pelatih ini sementara sekolah kabupaten yang masuk dalam program penggerak ini baru di Kabupaten B yang jaraknya mungkin 200 kilo itu kemungkinan ya akan disimpan akan dimasukkan nanti dalam daftar untuk yang pada kabupaten kota yang terdekat atau kabupaten kotanya sendiri itu akan dimasukkan seperti itu. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya sangat bagus sekali dan harapannya bisa mendapatkan dampak pendidikan yang menjadi lebih baik. Sukses selalu pada kawan-kawan semua, tetap semangat untuk membangun pendidikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Maka dari itu Bapak Ibu silahkan untuk mendaftar ya nanti linknya silahkan Bapak Ibu buka saja nanti di program penggerak di sana ada pelatih ahli silahkan daftar. Nanti ketentuannya udah masing-masing ya. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu. Ini adalah program yang perlu kita dukung untuk memajukan pendidikan. Kita baru saja memperingati hari Hardiknas ya kan.
Ki Hajar Dewantara yang sudah menjadi pahlawan pendidikan kita, tentunya bagi para pemuda-pemuda sekarang itu harus bisa melanjutkan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat yang tidak pernah turun, ya kan? Harus semangat memajukan pendidikan di Indonesia. Sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.